Iya, sangat bersemangat dan bergeliat. Ya kan? Apalagi dengan hadirnya alhamdulillah manajer investasi syariah yang baru. Saya kira ini dukungan yang luar biasa dari OJK. Akhirnya pecah telur, lahir manajer investasi syariah yang baru. Ini suatu milestone di tanah air. Mengingat sebelumnya kan belum ada yang full pledge. Dari lahir sudah memang MI syariah. Oke, menurut apa yang dilakukan di depan untuk meningkatkan orang investasi syariah ini? Edukasi, literasi, promosi. Sejauh ini gimana menurut langkah? Oh, ini semangat semua teman-teman. Keren. Insya Allah lah begitu produk jadi langsung disambut sama pasar. Siap beli ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, sebelum saya membahas lagi tentang Petren yang katanya akan dijual itu, saya akan membahas lagi yang cukup penting. Ini terkait dengan sebuah tuntutan oleh seseorang dan oleh PT. Ini adalah tuntutan terhadap Petren Asset Management. Ini baru teman-teman. Walaupun masuknya udah 52 hari yang lalu, tapi saya akan baru bacakan ini. Dan ini menarik. Nah, teman-teman kemarin habis dapat berita ya teman-teman, dapat berita dari media bahwasanya ketua pengadilan Jakarta Pusat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Nah, kita ingat beberapa kasus gitu yang terkait dengan Yusuf Mansur ini juga berada di Jakarta Pusat. Nah, ini juga berada di Jakarta Pusat. Kalau misalkan Yusuf Mansur merasa dia hebat, ini Jakarta Pusat teman-teman. Jadi kemungkinan Jakarta Pusat itu akan mengawasi tingkah laku atau semacam ya berhati-hatilah terhadap kasus-kasus yang masuk kalau misalkan ada celah-celah yang pingin dimasuki untuk agenda-agenda suap. Nah, di sini saya akan bacakan teman-teman. Senin 28 Oktober 2024. Cukup lama ya teman-teman. Tapi ini saya baru bacakan. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Nomor perkara 321 PDT Sus PKPU. Nah, ini saya katakan di video ini adalah PKPU. 2024 PN Niaga Jakarta Pusat. Tanggal surat Senin 28 Oktober 2024. Nah, jadi yang paling Yusuf Mansur ditakutkan adalah PKPU. Ketika terjadinya PKPU, aset milik Yusuf Mansur yang terkait dengan Petren Asset Management, saya nggak tahu asetnya apa, mungkin asetnya udah nggak ada juga. Atau misalkan ada, ya kemungkinan ya, kenapa ini ada PKPU, kemungkinan adalah ada aset Petren Asset Management yang ditangguhkan oleh bank, oleh misalkan jasa OJK itu, otoritas jasa keuangan itu, yang ditangguhkan oleh bank, dan ini semacam dikunci gitu ya teman-teman. Makanya ada orang atau misalkan badan usaha yang mengajukan PKPU. Nah, kita lanjut ya. Ini sangat berkaitan teman-teman. Di sini ada pemohon PT Prima Komputindo Solusi. Kemudian ada Asaf Asien, Andi Asmoro Putro. Nah, di sini ada yang ini termohonnya Yusuf Mansur ya, Jam'an Nur Rotib Mansur. Kekuatan hukum terdakwa. 1. Ini masuk ke tuntutan ya. Kekuatan hukum terdakwa ini masuk tuntutan. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayar utang PKPU terhadap pemohon PKPU untuk seluruhnya. Artinya ada kemungkinan, ini kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan Yusuf Mansur ini, perusahaan Petren Asset Management ini, ada saham atau misalkan ada reksadana saham itu yang masuk ke sana. Saya nggak tahu jumlahnya berapa miliar, mungkin 13 miliar, atau 18 miliar, atau berapa miliar, atau 20 miliar, yang dananya masih terfloat atau masih mengambang di sana.
Artinya dana nasabah ada yang masih mengambang di sana. Saya nggak tahu dana nasabahnya mungkin wali murid atau misalkan rekan Yusuf Mansur atau orang-orang yang menurut saya ya terkecoh dengan Yusuf Mansur, atau kemungkinan ada masjid-masjid yang tromol masjidnya udah jadi saham di sana ya, di dana reksa milik Petronas Manajemen Yusuf Mansur gitu ya. Nah, terus kemudian 2 menyatakan bahwa pemohon PKPU demi hukum mempunyai hutang yang wajib dibayar dan wajib ditagih kepada dan sejumlah utang kepada pemohon. Ini salah satunya ini mungkin katanya ya. PKPU sejumlah 1.069.415.200. Utang kepada pemohon 2 PKPU sebesar ini kepada pemohon 2 ini Asafasian ya, sebesar 4.381.420.36 rupiah. Utang kepada pemohon 3 PKPU sebesar 254.250.000. Menyatakan bahwa pemohon PKPU sedang dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU sementara paling, atau misalkan dalam sini ya, paling lama 45 dalam ini hari terhitung sejak putusan. Nah, di sini setelah putusan diucapkan ya. 4. Menunjuk hakim pengawas dan hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU yang dimohonkan PKPU. Menunjuk dan mengawasi sebagai pengurus. Ini Reza Faat Rizal SH, kantor kurator atau pengurus itu ya teman-teman. Kita ya nggak membacakan ini. Intinya gitu ya, kuratornya siapa aja ya terserah lah. Nggak terlalu penting buat saya. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada pemohon PKPU. Nah, jadi jelas ya teman-teman, jadi ada permohonan PKPU. Nah, kalau kita melihat kasus PKPU ini sebenarnya tidak lepas dari pola Yusuf Mansur yang sembrono gitu ya. Artinya kemungkinan PKPU ini bukan cuma ini, Yusuf Mansur ini sangat sembrono ketika dia melakukan bisnis dengan cara-cara hayalan dia gitu ya, dan dia mengejar tromol masjid untuk dijadikan sebagai mungkin dana nasabah mereka gitu, atau misalkan pokoknya intinya reksadana mereka gitu ya, untuk dibelikan kepada ya saham-saham tertentu melalui investasi, manajer investasi, saya sebut syariah, agak ngaco sih sebenarnya. Pokoknya ini manajer investasi milik Yusuf Mansur gitu. Dan kemungkinan pengundian permohonan PKPU ini ya terkait yang tadi saya katakan. Kemungkinan bisa jadi ada tromol masjid yang sudah masuk sana, bisa jadi ada wali murid, dan ini berkaitan sekali dengan ya Yusuf Mansur itu sendiri. Nah, dengan tuntutan ini ya teman-teman, dengan tuntutan ini berarti Yusuf Mansur menambah riwayat apa ya? Saya agak sulit menyebutkannya. Intinya ya menambah apa ya? Ini orang agak terlalu ini ya. Ya kita bisa bilang ini kan perusahaan manajer syariah ya teman-teman. Ya kalau misalnya kita bilang ini berkaitan dengan agama Islam, ya sebenarnya enggak. Cuma ini mencoreng lagi nama-nama yang katakanlah ya ini berkaitan dengan Islam gitu, karena manajer investasi syariah. Saya kali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman melihat sesuatu dengan embel-embel syariah, embel-embel Habib, embel-embel Kiai, Ustadz atau Gus, lihatlah karakternya, perilakunya, ilmunya, cara dia menyampaikannya, atau cara dia mengambil sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum. Jangan sampai misalnya dia memilah-milah hukum-hukum tertentu gitu ya. Misalkan hukum riba, dia nggak mau bahas, masih seperti itu, dia nggak mau bahas, dia malah ngebahasnya tentang akidah. Padahal dia bicara tentang investasi syariah, tapi dia nggak mau ngebahas riba. Itu agak aneh ya, padahal dia bicara tentang MLM trend, terus dia nggak mau ngebahas riba. Ini kan aneh sebenarnya teman. Jadi kalau ada orang yang mengambil bagian-bagian tertentu dari hukum-hukum syariat itu untuk kepentingan dia, bisa dipastikan orang ini adalah modus. Jadi orang misalkan mau dia kiai, mau dia Gus, apalagi misalkan Habib, ini orang ini modus. Ini mengambil kepentingan
kepentingan umat ini yang misalkan yang blow on itu mengambil kepentingan itu atas dasar kepentingan dia gitu ya. Misalkan orang kan gini, saya ingin kaya, itu kepentingan para umat. Saya ingin kasih syafaat, itu kan kepentingan para umat. Nah, para habib, para kiai, para gus ini yang mengambil keuntungan tersebut atas kepentingan itu, diambillah kepentingan jamaah itu untuk kepentingan dia. Kepentingannya untuk memperkaya dia dengan mengambil sebagian-sebagian dalih yang tidak berkaitan dengan hukum tersebut. Nah, seperti ini Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya kalau nggak ikut Pytren ya itu kafir. Nah itu adalah jualan agama, bisnis berjualan agama. Kalau nggak ikut Pytren itu blow on apa. Kalau misalkan dia menjual ini patungan usaha, ini adalah patungan umroh dan haji untuk kepentingan itu, tapi utang di bank, misalkan kayak gitu. Terus misalkan patungan usaha dengan syarat nanti akan diberikan bagi hasil sekian-sekian tapi tidak dikasih. Nah, bagi hasilnya benar nih teman-teman, itu sesuai syariat adalah bagi hasil. Nah, tapi tidak dikasih dan juga tidak dikasih keterangan sebabnya kenapa tidak ada dikasih dan sebabnya kenapa. Terus kemudian 10 tahun kemudian yang katanya sertifikat itu akan menjadi saham yang sah, ternyata enggak. Nah, itu adalah orang yang menjual agama untuk kepentingan dia. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Dan saya katakan bahwasanya orang-orang semacam ini, Yusuf Mansur ini bukan cuma Yusuf Mansur, banyak teman-teman, banyak sekali. Nah, saya perlu sedikit ngasih tahu ya teman-teman, misalkan seperti tempat-tempat diskotik, tempat-tempat prostitusi atau hal lain, itu biasanya berkaitan dengan organisasi-organisasi tertentu teman-teman. Apalagi organisasi keagamaan itu ada, dan itu fakta. Terus misalkan yang di puncak itu berkaitan dengan organisasi-organisasi tertentu, itu fakta. Apakah itu halal? Tidak teman-teman. Itu adalah bisnis menjual agama. Silakan kamu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan agama, tapi kamu harus bayar ke kita sekian, nanti aman itu. Nah, itu adalah salah satu contoh orang-orang misalkan yang mengatasnamakan agama, menjual agama untuk kepentingan pribadi dia gitu teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman, nanti saya akan bahas lagi di channel yang lain. Intinya adalah Yusuf Mansur ini sekarang menghadapi banyak sekali tuntutan, bukan hanya dari batu bara, dari nanti ada patungan usaha, terus kemudian Gaisy Al-Mansur kemungkinan berkaitan dengan Yusuf Mansur, dan saya mungkin akan investigasi ke sana. Terus kemudian juga ya ini ya PT Prima ini kemungkinan adalah salah satu relasi bisnis dari Pytren Asset Management. Artinya kemungkinan PT Prima ini adalah PT pihak ketiga yang menyediakan jasa coding atas kemungkinan ini websitenya, terus kemudian kemungkinan PT Prima ini semacam menyediakan IP untuk terhubung kepada penjualan saham di sana. Biasanya itu kan terkait nih. Misalkan Pytren ini punya aplikasi, Anda bisa investasi di sana melalui aplikasi tersebut, dan API tersebut itu mengkonfirmasi untuk bertransaksi di saham, di pasar saham, misalkan di Bursa Efek Indonesia itu. Ini melalui API. Saya agak sulit menjelaskan, tapi intinya adalah coding API ini berfungsi untuk menghubungkan satu aplikasi, misalkan seperti Bakti Investama milik Haritanu, itu nanti bisa masuk ke pasar modal di sana, ini melalui API tersebut. Nah, kemungkinan PT Prima ini salah satu yang berkaitan dengan aplikasi tersebut teman-teman, dan nilainya tuntutannya sebesar 1 miliar. Dan kemungkinan pihak lain ada, artinya bukan PT Prima saja, kemungkinan ada pihak lain yang berkaitan dengan ya hutang-hutang yang belum dibayarkan Yusuf Mansur. Menurut saya kayak gitu. Kemungkinan ada mungkin jasa outsourcing lain, atau misalkan jasa iklan broadcast yang lain yang berkaitan dengan hutang-hutang yang mungkin belum dibayarkan oleh Yusuf Mansur. Dalam hal ini Pytren Asset Management. Saya katakan seperti itu, gini ya logika sederhananya. Direkturnya aja nggak dibayar gitu teman-teman, apalagi pihak ketiga. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.